sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim. Bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Jadi berdasarkan Al-Quran Surah Saba ayat ke-24, Prof. Quraisy Shihab menafsirkan bahwasanya bisa jadi agama non-muslim lah yang benar. Hal ini langsung ditanggapi sama orang-orang kafir. Mereka merasa berbesar diri, merasa mendapatkan angin segar karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya bisa jadi agamanya orang kafir lah yang benar. Sampai pada akhirnya mereka berani mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu terhadap agamanya sendiri. Ayat ini jelas menandakan bahwa ada sebuah keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan aja. Jadi kemarin itu saya menonton videonya Ustadz Yusuf PI. Ternyata dari situ saya mendapatkan informasi bahwa video saya yang menanggapi Prof. Quraisy Shihab direaksi oleh orang-orang kafir. Mungkin teman-teman ada yang masih belum menonton video saya sebelumnya ketika saya menanggapi Prof. Quraisy Shihab. Coba simak dulu video berikut ini. Dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya suatu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim. Bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar, bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jadi bisa jadi katanya agama non-muslim yang benar bisa jadi agama Islam yang benar. Ini menyalahi, jelas-jelas menyalahi inna dina indallahil Islam, teman-teman. Nah, itu tadi videonya. Jadi berdasarkan Al-Quran Surah Saba ayat ke-24, Prof. Quraisy Shihab menafsirkan bahwasanya bisa jadi agama non-muslim lah yang benar. Hal ini langsung ditanggapi sama orang-orang kafir. Mereka merasa berbesar diri, merasa mendapatkan angin segar karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya bisa jadi agamanya orang kafir lah yang benar. Sampai pada akhirnya mereka berani mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu terhadap agamanya sendiri. Ayat ini jelas menandakan bahwa ada sebuah keraguan ya kan di situ dikatakan Rasulnya sendiri mengatakan bisa mereka yang benar, bisa kita yang benar atau sebaliknya kan. Jadi sekarang timbul dua syubhat nih. Satu dari Prof. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa bisa jadi agama non-muslim yang benar. Satunya dari orang kafir sendirilah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sendiri ragu-ragu terhadap agamanya. Ada keraguan-raguan katanya. Berhati-hatilah teman-teman, di sosial media banyak sekali syubhat yang datangnya dari orang kafir atau bahkan juga datangnya dari umat Islam itu sendiri. Namun benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu terhadap agama Islam berdasarkan keterangan surah Saba ayat ke-24 tadi itu? Ya, tentu jawabannya tidak. Ini sudah dijelaskan secara gamblang di channel YouTube-nya Ustadz Yusuf PI. Silahkan simak di situ. Saya hanya menambahi sedikit, saya hanya mengulang sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Yusuf PI. Bahwasanya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran surah Saba ayat ke-24 itu adalah sindiran kepada kaum kafir bahwa satu-satunya agama yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Saya akan menjelaskan dengan perumpamaan yang sangat mudah dimengerti dan juga dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Sindiran yang dimaksud itu seperti ini, teman-teman. Ketika terjadi perdebatan antara muslim dengan orang kafir, lalu orang kafir itu tetap ngotot aja tidak mau menerima agama Islam padahal sudah diperlihatkan bukti-buktinya bahwa Islam adalah agama yang benar, maka sampaikan kepada mereka, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kamu tidak percaya dengan agama Islam? Ya sudah, kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Disitulah akan terbukti agamamu atau agamaku yang benar. Itu loh maksudnya. Bukan membenarkan agama mereka, bukan meragu-ragukan agama Islam. Itu kalimat sindiran. Sekali lagi saya katakan, itu kalimat sindiran bahwasanya nanti di hadapan Allah akan terbukti bahwa agama mereka adalah agama yang salah dan mereka menyesal karena tidak bisa membantah lagi. Tapi apa boleh buat, teman-teman, mereka kan memang tidak mengerti tentang Al-Quran. Yang mereka tahu cuma terjemahannya Al-Quran saja. Ketika mereka membahas agama Islam,
Islam yang mereka kedepankan adalah olok-olokan, karena memang mereka tidak punya ilmu tentang agama Islam. Dilihat dalam video itu, mereka mengolok saya dan Ustadz Yusuf PI. Coba simak nih. Profesor sendiri itu dianggap salah oleh siapa namanya Ustadz PI. Ya. Iya, memang PA. Ya, saya saya akan ini dulu ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy dan apa yang ditanggapi mereka. Mereka ini hanya ya istilahnya kalau saya lihat itu curu-curu aja lah ya, curu-curu aja. Jadi Ustadz Yusuf PI diplesetkan nama channel YouTube-nya seperti yang teman-teman dengar tadi. Dan juga saya dan Ustadz Yusuf PI dikatakan curu katanya. Mungkin yang dia maksud curu itu binatang yang kecil itu yang suka masuk-masuk ke lubang-lubang. Astagfirullahalazim. Manusia disamakan dengan binatang. Itu bukanlah perkataan orang-orang berpendidikan. Itu bukanlah cara-cara orang berpendidikan dalam menjelaskan suatu hal. Ya begitulah batas pengetahuan mereka. Memang manusia itu akan berbicara sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kemampuan orang tersebut hanya sekedar bisa mengolok-olok, ya itulah yang akan keluar dari mulutnya. Ibaratkan teko. Teko itu hanya akan mengeluarkan air sesuai dengan apa yang ada di dalam teko itu sendiri. Kalau yang ada di dalam teko itu kopi, ketika dituang yang keluar ya kopi. Ya juga begitulah manusia. Apa yang ada di pikirannya, kalau dia taunya hanya sekedar mengolok-olok, yang keluar dari mulutnya juga olok-olokan. Makanya saya tuh jarang mau masuk di live debat gitu, debat dengan orang-orang kafir yang sebenarnya ada nyamuk yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam, karena pembahasannya akan muter-muter di situ saja. Tapi saya salut sih sama youtuber-youtuber Islam yang telaten menghadapi mereka. Kalau saya pribadi masih belum telaten kali ya. Ya semangatlah buat para youtuber-youtuber Islam yang telaten menghadapi mereka. Memang yang didakwahi itu bukan hanya muslim saja seharusnya. Yang didakwahi juga itu non-muslim. Barangkali di antara mereka ada yang cerdas, ada yang terbuka hatinya mau memeluk Islam. Satu orang aja yang jadi mu'alaf, wah itu udah besar sekali pahala jariahnya. Ketika kita mengajari orang itu sholat, lalu orang itu rajin sholat 5 waktu, maka kita juga mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh mu'alaf itu tadi, tanpa mengurangi pahala satu sama lain. Tapi ketika memang mereka ngotot sekali nggak mau nerima Islam setelah dijelaskan begitu gamblang buktinya, ya sudah, sampaikan saja wa inna au iyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya sudah, nanti kita ketemu di akhirat, Allah akan menghakimi dan disitulah akan terbukti kamu atau saya yang benar. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.